Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian yang saya hormati, kita kembali lagi dalam materi kita selanjutnya, yakni menulis kritik. Sebelum kita bersama-sama belajar tentang bagaimana menulis kritik, ada baiknya kita kemudian mereview materi kita sebelumnya tentang menulis ringkasan. Pada hakikatnya, materi kita saat ini dengan materi kita sebelumnya hampir mirip ya. Tetapi perbedaan utamanya sebenarnya adalah soal memberikan suatu argumen. Kalau pada saat menulis ringkasan, kita hanya bertugas untuk membuat satu tulisan yang lebih ringkas, membuat parafrase terhadap bacaan yang lebih panjang. Tentu saja dengan cara membuka kalimat ringkasan itu dengan pertama-tama memberikan kredit terhadap penulisnya. Ada beberapa teknik, ada beberapa variasi pembuka kalimat dalam menulis ringkasan, misalnya dengan menyebut buku, tahun, dan penulis, atau menyebut penulis, buku, dan tahun, dan seterusnya. Yang terpenting adalah pada saat menulis ringkasan, hal utama dan pertama yang harus kita pahami adalah kita perlu mengetahui gagasan utama dalam bacaan yang ingin kita ringkas. Dan kita juga paham bahwa sebuah gagasan utama, seperti yang berulang kali selalu saya tekankan, itu idealnya selalu ada dalam setiap paragraf dalam sebuah bacaan. Oleh karena itu, menulis sebuah ringkasan tidak akan mungkin bisa berhasil tanpa kita mengetahui gagasan utama yang ada di dalam bacaan yang ingin kita ringkas. Dan tentu saja menulis ringkasan, seperti yang dulu pernah saya sampaikan pula, bahwa menulis ringkasan itu juga merupakan sebuah tantangan tersendiri, karena kita diuji apakah kita mampu mengidentifikasi gagasan utama tersebut, karena sebuah gagasan utama seringkali ada di awal paragraf dan tak jarang pula ada di tengah paragraf, dan juga beberapa gagasan utama seringkali ada di akhir paragraf. Disitulah tantangan utama kita untuk membuat ringkasan. Tantangan yang kedua dalam membuat ringkasan adalah melakukan parafrase. Ini bukanlah sebuah keterampilan yang mudah, karena melakukan parafrase itu butuh kebiasaan, dan ini tidak bisa diajarkan hanya dalam 1-2 kali pertemuan, butuh latihan yang terus menerus. Dan yang ketiga yang terpenting adalah memberikan kredit terhadap penulis atas bacaan yang ingin kita ringkas itu. Sudah saya jelaskan sepintas tadi bagaimana kita memberikan kredit terhadap penulis. Lalu saat ini yang terpenting pula sebagai seorang peneliti, sebagai seorang penulis tulisan akademik, yang terpenting adalah bagaimana memberikan sebuah sentuhan argumentasi. Sebuah argumentasi terhadap sebuah tulisan yang kita ringkas itu menjadi sangat penting, karena dalam tulisan akademik yang berbasis pada riset, mengidentifikasi masalah, memproses masalah menjadi lebih polemik, itu menjadi sesuatu keniscayaan. Dan kita sebagai penulis tentu juga membutuhkan sebuah sikap, sebuah posisi yang memungkinkan kita untuk memberikan argumentasi, apakah argumentasi kita itu adalah argumentasi pendukung, apa argumentasi kita adalah argumentasi untuk mengkritik, menyetujui, membandingkan, dan seterusnya. Nah, dalam posisi kita saat ini, dalam materi kita saat ini, kita akan belajar materi tambahan dan pengayaan atas materi ringkasan, yakni menulis kritik. Nah, mengapa menulis kritik itu menjadi sangat penting? Karena di dalam tulisan akademik biasanya kita juga perlu menyisipkan bacaan kritis kita agar gagasan yang kita tawarkan itu memiliki nilai yang berbeda, memiliki perbedaan dengan gagasan yang sedang kita ringkas atau yang sedang kita parafrasekan. Itu poinnya sebenarnya. Jadi menulis kritik itu kan berasal dari kata kritik ya. Kritik dalam bahasa Perancis, kritik, merujuk pada penilaian kritis. Penilaian kritis itu bisa bukan hanya penilaian dalam konteks menegasikan atau menampilkan ketidaksetujuan, tetapi bisa jadi kritik itu adalah kritik dalam arti yang positif, negatif, atau campuran keduanya. Sikap kita terhadap tulisan itulah merupakan sikap kritis, bukan soal menyalahkan atau tidak, meskipun kritik seringkali diasosiasikan dengan makna berseberangan pendapat, tapi bukan itu. Bersikap kritis adalah berani menyampaikan sebuah gagasan yang relatif orisinil dari kita sendiri, berani bersikap lebih otentik terhadap bacaan yang ingin kita ringkas dan ingin kita sikapi. Mirip dengan ringkasan, kritik itu sebenarnya
sebenarnya mengharuskan kita untuk menampilkan pemahaman kita atas bacaan yang dikritik. Perbedaannya, jika menulis ringkasan berfokus pada akurasi atas konten bacaan yang diringkas, maka menulis kritik itu berfokus pada komentar evaluatif yang masuk akal. Nah, ini penting. Jadi, kalau ringkasan itu pertaruhan utamanya terletak pada akurasi, ketepatan, parafrase, tapi ring kritik itu berfokus pada evaluasi yang berkualitas, evaluasi yang logis, evaluasi yang masuk akal, yang argumentatif. Yang dimaksud masuk akal di sini adalah kriteria yang logis untuk suatu topik atau bidang yang ingin kita kritik. Jadi, kalau ingin kita mengkritik sebuah bidang tertentu, maka idealnya berdasar pada prinsip proporsionalitas, argumen yang ingin kita sampaikan untuk mengkritik pendapat yang lain itu adalah harus berasal dari pendapat yang sama. Ini mirip dengan paragraf perbandingan, teman-teman. Kalau kita ingin membandingkan satu hal dengan hal lain, maka idealnya kita tentu harus membandingkannya dalam porsi-porsi. Prinsip proporsionalitas, prinsip kriteria yang proporsional itu menjadi satu pertaruhan utama. Jadi saat kita ingin mengkritik sesuatu, jangan kemudian kita berargumen mengkritik sesuatu itu dengan berargumen dengan dengan topik yang lain. Itu salah kaprah. Kita yang mengkritik lidi karena kelemahan lidi itu, lalu kita menyampaikan bahwa lidi ini tidak sekuat kayu jati. Bukan soal cara kita mengkritik, tapi soal proporsi argumen yang kita sampaikan untuk mengkritik itulah yang menjadi masalah. Itu poin penting yang harus kita perhatikan. Misalnya, alat uji psikologi tidak bisa dibandingkan atau dijadikan kriteria untuk mengukur kelayakan alat uji fisika. Tidak bisa kita mengukur keyakinan atau tidak bisa kita mengukur kepintaran. Saya pernah sering mendapatkan sebuah jargon atau sebuah istilah-istilah yang unik. Misalnya kita tidak bisa mengukur kemampuan seekor ikan dengan cara memintanya untuk memanjat pohon. Nah, itu salah satu falsafah bagaimana kita harus membuat sebuah kritik dengan cara-cara yang proporsional. Itu sangat penting agar kritik kita itu tepat sasaran, bukan hanya berkualitas tapi juga tepat sasaran dan relevan dengan apa yang kita kritik. Nah, seringkali seperti dalam materi kita sebelumnya tentang logika, kita seringkali menyalahkan opini orang dengan cara kemudian membandingkan opini tersebut, mengalihkan ke topik lain. Nah, bukan persoalan bahwa itu keliru, bukan persoalan bahwa itu tidak boleh atau boleh, bukan persoalan itu, tetapi lebih kepada prinsip proporsionalitas. Dalam dunia akademik sangat menekankan proporsionalitas. Argumen yang proporsional, penilaian yang proporsional, evaluasi yang masuk akal dan logis itu sangat penting dan masih tetap dipegang dalam dunia akademik, termasuk di dalam urusan menulis kritik. Jadi, singkatnya, kritik haruslah proporsional dan tepat sasaran. Nah, itu poinnya. Nah, oleh karena itu, kita perlu untuk mengetahui bagaimana strategi menulis kritik. Ketika kita sudah tahu fungsi dari kritik, prasyarat utama kritik bahwa kritik harus proporsional, masuk akal, sesuai dengan bidang yang diteliti dan seterusnya, kita akan belajar bagaimana struktur menulis kritik. Karena struktur menulis kritik ini akan membantu kita untuk menulis kritik secara proporsional. Nah, tidak ada satupun struktur yang rigid. Masalahnya tidak ada satupun struktur yang rigid tentang penulisan kritik. Namun, secara umum, pola-pola kriteria penulisan kritik itu bisa didasarkan pada 5 bagian berikut ini. Di bagian pertama, kita perlu meringkas bacaan teks yang akan dikritik. Nah, kita sudah pada materi sebelumnya sudah dilatih, sudah belajar tentang bagaimana meringkas sebuah bacaan, memberikan kredit, membuat parafrase misalnya, kemudian memastikan gagasan-gagasan utama. Kita sudah belajar itu. Maka tahap kedua, penjelasan pendukung berupa contoh, kasus, atau data yang disajikan oleh bacaan tersebut. Ini juga termasuk dari bagian strategi menulis ringkasan. Bagian yang ketiga, kita sudah mulai masuk ke kritik atas bacaan atau teks. Bagian keempat, memberikan penjelasan pendukung berupa contoh, kasus, atau data untuk mendukung kritik. Lalu bagian kelima, penutup berupa afirmasi atau rekognisi atas bacaan atau teks yang dikritik. Jadi, ada bacaan yang dikritik,
ada ringkasan atas bacaan tersebut, ada contoh-contoh yang dikemukakan oleh bacaan yang ingin kita kritik, lalu kita menyampaikan argumen kita sendiri, dan kita menyampaikan contoh-contoh kita sendiri untuk memperkuat argumen kita sendiri, untuk mengkritik bacaan tersebut. Lalu setelah kita melakukan kritik yang begitu rupa, hal lain yang tidak boleh dilupakan dalam etika akademik adalah memberikan kredit. Di dalam konteks penulisan kritik, memberi kredit itu bisa diletakkan di akhir. Bahwa setelah begitu banyak kelemahan yang kita bugat, yang kita kritik, yang kita sikapi tentu saja, baik itu positif maupun negatif, kita tetap harus memberikan apresiasi, memberikan afirmasi, memberikan pengakuan bahwa bahwa tulisan kritik kita itu tidak akan muncul tanpa bacaan yang kita kritik. Nah, itu poin penting agar kita tidak lupa dengan etika dalam melakukan kritik di dalam dunia akademik. Format kasar dari penulisan kritik bisa dilihat pada bagian yang sebelah kanan. Bagaimana kemudian di format ini saya sudah membantu untuk memulai paragraf kritik itu dengan variasi-variasi pembuka. Pertama-tama, variasi di sini, paragraf ini adalah model ringkasan, seperti yang sudah saya jelaskan di awal, di materi sebelumnya, bagaimana kita dalam menulis ringkasan itu perlu memberikan kredit dengan variasi seperti ini. Dalam artikel buku monograf esainya siapa, berjudul siapa nama penulisnya, menegaskan. Dalam artikel berjudul ekofeminisme dalam Islam, terus penulisnya siapa? Bapak Hambali atau Hambali menyatakan bahwa bla bla bla. Salah satu contoh yang diberikan oleh penulis untuk memperkuat gagasan itu adalah apa? Nah, proporsinya harus berimbang. Jadi untuk mengukur proporsi yang berimbang, salah satu caranya adalah dengan bisa jadi dengan mengukur baris. Kalau barisnya itu 5, maka kita memberikan kritik juga 5. Minimal tidak lebih sedikit lah. Lebih banyak oke, tapi tidak lebih sedikit dari bahan bacaan yang kita kritik. Nah, kita memberikan kritik, akan tetapi bagaimana variasi pembukanya bisa dicari model seperti ini. Akan tetapi ada beberapa hal yang luput, yang perlu dikritik, yang menjadi kelemahan dari artikel tersebut. Pertama, sebutin. Kedua, sebutin. Di sini kita bisa menggunakan paragraf prosesual seperti yang sudah kita pelajari bersama. Jerentahkan masing-masing poin gagasan yang menjadi sumber utama kita mengkritik bacaan itu. Dan jangan lupa yang namanya sebuah paragraf yang berkualitas seperti yang dulu pernah kita pelajari mengenai paragraf komparatif, kita perlu memberikan sebuah kasus, dan juga paragraf deskriptif kita juga memberikan sebuah kasus. Jadi argumen kita apa, beri kasus, argumen kita apa, beri kasus, argumen kita apa, beri kasus, argumen kita apa, beri contoh. Itu poin penting, karena sebuah argumen teoritik harus disertai dengan bukti-bukti ilmiah, bukti-bukti fisik, bukti-bukti yang bisa dinalar oleh banyak orang. Dan itu perlu disajikan untuk memperkuat kritik kita. Kita tidak bisa membabi buta tidak bisa melakukan kritik secara membabi buta tanpa memberikan contoh kasus yang proporsional untuk memperkuat argumen kita agar kritik yang kita sampaikan atas bacaan itu juga proporsional. Ini penting karena di dalam tulisan akademik prinsip proporsionalitas merupakan sesuatu keniscayaan yang tidak bisa dihindari. Nah, yang terakhir, di bagian terakhir tentu saja adalah dalam etika di dalam dunia akademik selalu ada rekognisi, afirmasi terhadap apa yang dikritik. Pada materi sebelumnya, menulis ringkasan, memberi kredit terhadap bacaan yang ingin kita ringkas itu bisa diberikan di awal kalimat dengan cara dalam artikel ini berjudul seperti itu, kredit. Tetapi dalam penulisan kritik kita bisa memberikan afirmasi di bagian akhir paragraf. Seperti ini contohnya. Terlepas dari semua kritik tersebut, artikel esai buku tersebut telah memberi penjelasan penting tentang bla 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 bla. Bahwa terlepas dari semua kritik yang kita jelaskan itu, bahwa tetapi esai ini perlu diberi kredit berkaitan dengan ini. Itu satu hal yang penting saya pikir untuk dijelaskan. Jadi ada dua kali rekognisi. Rekognisi pertama dalam cara meringkas, rekognisi kedua memberikan afirmasi dan rekognisi. Itu penting. Nah,
Itu aspek-aspek yang harus muncul di dalam kritik. Minimal aspek-aspek itu berlaku umum. Minimal seperti pengalaman saya saat membaca dan menulis sebuah kritik, itu saya menggunakan strategi itu. Tetapi barangkali orang lain menggunakan pola yang sama. Tentu saja itu adalah panduan yang tidak rigid. Sebagian penulis menggunakan cara-cara yang lebih fleksibel untuk menulis kritik. Itu tergantung teman-teman, kemampuan teman-teman sendiri. Tetapi sekali lagi, prinsip utama adalah prinsip proporsionalitas harus ditekankan, harus benar-benar menjadi penilaian pedoman tersendiri dalam dunia akademik. Lalu strategi apa yang strategi detail pada saat kita menulis kritik, variasi pembuka kalimat, variasi saat kita kemudian harus mengawali dan menutup kalimat kritik seperti apa? Pertama, pengandaian non-real. Nah, pengandaian non-real itu adalah kita mengandaikan sesuatu yang seandainya itu dilakukan, barangkali itu bakal bisa sempurna. Ini pengandaian, tapi pengandaiannya sifatnya pengandaian retorik. Nah, itu mengapa penting. Setiap saya seringkali mengatakan istilah barangkali. Karena dunia ideal yang saya harapkan itu tercipta dari bacaan yang ingin saya kritik. Tetapi sayangnya dunia ideal itu tidak mampu di-cover oleh bacaan yang ingin saya kritik itu. Oleh karena itu saya mengandaikan sebuah dunia yang ideal itu. Dan itu wajar disampaikan di dalam tulisan kritik. Itu yang disebut sebagai pengandaian non-real. Mengapa saya katakan pengandaian non-real? Non-real karena kita mengandaikan sesuatu yang sebenarnya sepertinya tidak sulit atau barangkali sulit untuk diwujudkan atau sudah lewat, gitu kan. Seperti apa strategi penulisan pengandaian non-real? Salah satu contohnya kita bisa memasukinya dengan artikel ini akan lebih menarik jika penulisnya menyertakan. Ini kan mengandaikan sesuatu, andai kata bacaan ini melengkapinya dengan begini. Jadi kita seperti mengajari sebenarnya. Argumen dalam buku ini akan lebih kuat seandainya bla 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 bla. Itu pengandaian non-real. Itu strategi pertama saat menulis kritik. Strategi mengkritik tetapi dengan cara yang lebih akademik dan polemik gitu. Kita kan ingin mengatakan sebenarnya dalam tulisan kritik bahwa bacaan Anda itu keliru, bahwa tulis pendapat ini keliru, tetapi kita tidak mengatakan demikian. Kita mengadakan dengan cara barangkali, seandainya, mungkin. Jadi seperti di dalam tata krama sebuah komunikasi, orang ingin mengkritik dan berpendapat tidak setuju, kita tidak perlu menyatakan saya tidak setuju dengan pendapat Anda. Tapi kita bisa memulainya dengan memberikan afirmasi, diskusinya sangat menarik, pembahasannya sangat menarik karena pembahasannya tadi menyatakan begini. Tetapi kita sudah mulai masuk pada kritik. Tetapi seandainya tadi diskusinya diarahkan untuk bla bla bla. Seandainya artikel ini membahas ini bla 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 bla. Tidak pedas, tetapi kita memberikan suatu hantaman secara estetis. Itu loh bagaimana strateginya yang harus dikuasai. Yang kedua, ekspresi evaluatif. Ini sedikit lebih keras daripada yang pengandaian non-real, karena ekspresi evaluatif ini semacam satir dan menyindir kritik bacaan yang ingin kita kritik. Nah, ekspresi evaluatif kita mengekspresikan tapi sekaligus memberikan evaluasi. Dalam artikel yang informatif namun miskin analisis. Itu ekspresi evaluatif itu sangat baik seandainya itu diekspresikan hanya dalam 1-2 kalimat. Dalam monograf yang komprehensif namun tampaknya ditulis secara terburu-buru itu. Nah, jadi kita sudah menyatakan pengandaian non-real, artikel ini akan lebih menarik jika penulisnya menyertakan 2 atau 3 contoh dari kasus yang berbeda, misalnya begini. Nah, baru kita mulai beranjak ke penutup. Dalam artikel yang ditulis secara kuat, yang ditulis dengan begitu banyak metafor, namun miskin analisis ini, namun miskin informasi ini, dalam bacaan yang begitu sangat retoris, namun melupakan substansi itu. Nah, itu ekspresi yang evaluatif, ekspresi yang elegan. Nah, kritik yang elegan ya seperti itu. Kritik yang elegan tidak perlu menyampaikan secara tegas ketidaksetujuan, tapi kritik yang elegan disampaikan dengan pengandaian non-real, ekspresi evaluatif. Jadi yang elegan namun ilmiah ya seperti itu. Saya akan kasih contoh pada kalimat yang seperti yang di sebelah kanan. Dilema Amerika dan problem hukum hak paten. Dalam artikelnya Global Implication, ini ringkasan dari bacaan yang tadi sudah saya contohkan di materi sebelumnya. Ada bacaan yang ditulis, ada artikel yang ditulis oleh
Koji Suzuki. Saya ringkas pertama karena tahap pertama adalah meringkas, kemudian memberikan contoh, apa contoh yang digunakan oleh penulis yang ingin kita kritik itu. Kita harus adil dan proporsional. Baru kita kemudian memasuki kritik. Nah, akan tetapi bagaimana di sini Eza Suzuki tentang perbedaan hak ini jelas memberi perspektif yang berbau terkait dengan apa. Akan tetapi di sini poinnya. Kita sudah mulai masuk. Hal tiga tersebut terlihat sedikit ambisius dalam memberikan klaimnya. Ekspresi evaluatif masuk. Misalnya Suzuki menulisnya dengan klaim setiap negara memiliki undang dan seterusnya. Kelemahan lain dari hal tersebut adalah karena ia tidak memberikan penjelasan lebih jauh. Akan lebih baik jika Suzuki memberi contoh. Ini pengandaian non-real. Dia pertama-tama menggunakan ekspresi evaluatif, akan tetapi ketika tersebut, misalnya Suzuki mengawali tulisannya dengan klaim, terlihat sedikit ambisius dalam memberikan klaimnya. Ini ekspresi evaluatif. Bagus artikelnya, perspektifnya menarik. Saya di sini menyatakan perspektif menarik, tapi ambisius. Nah, dalam artikel yang memiliki perspektif ambisius, namun dengan perspektif yang menarik namun ambisius tersebut, itu salah satunya. Lalu kita bisa menggunakan pengandaian non-real. Salah satunya, akan lebih baik jika Suzuki memberi contoh negara lain selain Amerika yang memiliki aturan hak paten dan seterusnya. Itu poin yang bisa digarap. Lalu memasuki kritik yang kedua, saya menggunakan model perbandingan, paragraf perbandingan. Kelemahan lain dari artikel tersebut adalah karena ia tidak memberi penjelasan lebih jauh dan seterusnya. Nah, lalu terakhir penutup, saya memberikan apa yang saya sebutkan di sini sebagai berupa afirmasi atau rekognisi. Afirmasinya di mana? Meski demikian, harus diakui artikel ini menyajikan pandangan yang unik tentang perkembangan hak paten saat ini. Itu afirmasi, suatu kredit yang diberikan. Selain saya memberikan kredit di sini, bisa itu tetap harus dijaga. Etika kritik, proporsi kritik dengan proporsi rekognisi itu harus tetap diperhatikan. Nah, prasyarat menulis kritik, pengandaian non-real, membaca kritis tidak cukup hanya memahami apa yang dikatakan oleh penulis teks, tetapi juga menantangnya, mencari kelemahan-kelemahannya secara tepat, menguji bagaimana teks tersebut disusun, sekuat apa buktinya, setepat apa metodenya, kerangka teoritiknya, kesimpulannya, dan seterusnya. Jadi ada beberapa kriteria umum yang kita jadikan sasaran untuk mengkritik tulisan tersebut. Apa saja? Kita bisa melihatnya dari aspek struktur. Kita bisa mengkritik tulisan tersebut dari aspek metodologi. Kita bisa mengkritik tulisan tersebut dari aspek bukti-bukti yang disajikan. Kita bisa mengkritik tulisan tersebut dari aspek kesimpulan yang logis atau yang logis atau tidak logis yang ia sampaikan. Dan kita bisa mengkritiknya dari aspek logikanya. Apakah barangkali mungkin strukturnya bagus, tapi metodenya tidak proporsional. Barangkali metodenya bagus, tapi bukti-buktinya tidak kuat. Barangkali bukti-buktinya kuat, tapi kesimpulannya tidak konsisten. Barangkali kesimpulannya sudah bagus, tapi tidak, premis-premisnya tidak sesuai. Artinya ada banyak aspek sebenarnya yang bisa kita kritik. Jadi agak aneh misalnya jika dalam sebuah tulisan, khususnya ketika kemudian membuat sebuah literatur review, ada beberapa laporan-laporan ilmiah atau laporan-laporan penelitian yang hanya menjelaskan perbedaannya dari sisi tempat, dari aspek tempat. Ini sering saya temukan dalam skrip para mahasiswa. Dia menyodorkan beberapa literatur, penelitian terdahulu. Dia jelaskan perbedaannya, bahwa dia jelaskan persamaannya cukup banyak, tapi ketika dia menjelaskan apa perbedaannya hanya soal tempat. Perbedaannya adalah tempat penelitian. Itu kan mudah diidentifikasi bahwa kemungkinan bahwa penelitian ini sebenarnya adalah copy paste dari penelitian terdahulu yang dia simpulkan. Oleh karena itu sangat aneh jika kemudian ada orang yang kesulitan menemukan titik lemah dari kritiknya, titik lemah dari bacaan yang ingin dikritik, penelitian terdahulu yang ingin dikritik. Perbedaannya hanya soal tempat, yaitu sangat simplistik. Kita harus mencari perbedaan itu dari banyak aspek, dari aspek struktur, dari aspek metodologi, dari aspek alasan atau bukti, dari aspek kesimpulan, bahkan mungkin dari aspek logika. Itu penting. Jadi, nah itu demikian singkat
singkat dari saya tentang bagaimana cara menulis kritik agar penulisan kritik kita itu pertama bukan hanya argumentatif tapi juga tepat sasaran dan proporsional. Nah, pada materi selanjutnya kita akan memasuki memasuki materi yang mungkin sedikit lebih panjang. Karena pada materi selanjutnya kita akan berlatih, kita akan belajar bagaimana membuat sebuah tulisan akademik. Kalau yang pada materi-materi sebelumnya, pada awalnya kita belajar menulis kalimat, lalu kemudian belajar menulis paragraf, lalu dari paragraf itu kita belajar menulis sebuah tulisan yang agak panjang, dari tulisan yang agak panjang kita belajar menulis kritik dan ringkasan. Di materi setelahnya, nanti selanjutnya kita akan belajar tulisan yang sedikit lebih utuh. Tentu saja kita tidak belajar secara keseluruhan, tapi yang kita tekankan lebih pada pengorganisasian. Bagaimana sebuah tulisan akademik, sebuah yang lebih utuh, yang lebih lengkap, diorganisasi, diatur, dikondisikan, pola-pola apa yang umum dan sering digunakan dalam tulisan akademik. Itu akan kita pelajari pada materi selanjutnya. Demikian dari saya, terima kasih, dan kita sampai jumpa pada video kita selanjutnya, pada video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.